Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam legenda-legenda kuno Timur dan Barat, ada dua kisah kelahiran agung yang sejak dahulu dianggap sebagai peristiwa suci dan penuh misteri. Di timur, ada kisah Ratu Maya yang bermimpi seekor gajah putih memasuki rahimnya. Dari peristiwa itu, lahirlah Siddhartha Gautama, sosok yang kelak dikenal sebagai Buddha, sang tercerahkan. Di barat, ada kisah perawan Maria yang menerima kabar sukacita melalui lambang Roh Kudus yang sering digambarkan dengan burung merpati putih. Dari peristiwa itu, lahirlah Yesus Kristus, sosok yang kemudian menjadi pusat iman kekristenan dan mengubah arah sejarah dunia. Dua kisah ini terjadi di tempat berbeda. Buddha lahir di India kuno, Yesus lahir di wilayah Palestina. Dua sosok ini juga hidup pada masa berbeda. Buddha diperkirakan hidup sekitar abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Yesus hidup sekitar awal abad pertama Masehi. Namun anehnya, meski terpaut sekitar 500 tahun, ajaran keduanya memiliki getaran batin yang sangat mirip. Buddha berbicara tentang pelepasan keterikatan, kekosongan, welas asih, dan jalan pembebasan dari penderitaan. Yesus berbicara tentang kasih, pengampunan, kerajaan surga, dan kehidupan yang tidak lagi dikuasai dunia. Selama ribuan tahun, manusia melihat Buddha dan Yesus sebagai dua tokoh agung dari dua tradisi yang berbeda. Tetapi bagaimana jika di balik semua itu ada rahasia yang jauh lebih besar? Bagaimana jika kedua sosok ini sebenarnya bukan dua tokoh yang benar-benar terpisah? Bagaimana jika Buddha dan Yesus pernah berjalan bersama dalam banyak kehidupan, saling mendampingi, saling menguji, saling menguatkan, dan bersama-sama mempersiapkan sebuah misi spiritual raksasa yang berlangsung selama 3000 tahun? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari kisah kontroversial dalam buku Gary Renard, The Disappearance of the Universe Companion, yang mengisahkan dugaan hubungan 6 kehidupan antara Buddha dan Yesus. Pertemuan aneh tahun 1992, awal terbukanya rahasia. Kisah ini tidak dimulai dari kuil kuno, gereja tua, atau reruntuhan arkeologi. Kisah ini justru dimulai pada tahun 1992 di sebuah kota kecil bernama Poland Spring di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Di sanalah Gary Renard, seorang pria berusia 42 tahun, mengalami peristiwa yang menurutnya mengubah seluruh hidupnya. Gary bukan tokoh agama besar, ia bukan biksu, ia bukan pendeta, ia juga bukan akademisi sejarah agama. Ia adalah seorang pencari spiritual yang hidupnya pernah jatuh ke dalam kegelapan batin yang sangat panjang. Menurut pengakuannya, sejak usia 14 sampai 28 tahun, hidupnya dipenuhi penderitaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah hidupnya berada di bawah kutukan gelap. Selama 14 tahun, ia kehilangan arah, kehilangan makna, dan tenggelam dalam rasa sakit batin yang begitu dalam. Baru pada usia 28 tahun, setelah mengikuti pelatihan spiritual EST atas dorongan seorang teman, Gary mulai bangkit. Ia mulai mempelajari meditasi, Buddhisme, Hinduisme, dan berbagai ajaran metafisika. Perlahan-lahan, ia merasa jiwanya seperti spons kering yang siap menyerap jawaban terakhir tentang Tuhan, realitas, dan hakikat manusia. Lalu suatu hari setelah bermeditasi, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Gary keluar dari kamarnya dan melihat dua orang asing duduk di sofa ruang tamunya. Seorang perempuan bernama Pursa, seorang pria bernama Arten. Mereka tidak tampak seperti penyusup. Tidak ada kepanikan, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman. Justru dari mereka terpancar keterangan yang begitu kuat sampai Gary sendiri seolah lupa untuk takut. Mereka memperkenalkan diri sebagai guru spiritual tingkat tinggi. Sebelum pergi, mereka berkata akan kembali 1 minggu kemudian. Dan benar saja, 1 minggu kemudian mereka muncul lagi. Menurut Gary, cara mereka datang dan menghilang sangat tidak biasa. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada proses fisik seperti manusia biasa.
Mereka seolah muncul dan lenyap begitu saja, seperti gambar di layar televisi yang berubah ketika remote ditekan. Selama 9 tahun berikutnya, Pursa dan Arten disebut mengunjungi Gary sebanyak 17 kali. Percakapan mereka kemudian dicatat dan menjadi dasar trilogi The Disappearance of the Universe. Namun dari semua ajaran yang mereka sampaikan, ada satu bagian yang paling mengguncang. Mereka mengatakan bahwa Buddha dan Yesus sebenarnya adalah dua rekan spiritual agung yang telah saling bertemu dalam banyak kehidupan. Bahkan disebutkan bahwa ada sekitar 40 kehidupan yang saling bersinggungan dan 6 diantaranya menjadi kehidupan inti yang membentuk perjalanan spiritual mereka. Dari sinilah kisah besar itu dimulai. Kehidupan pertama, Jepang kuno, sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Menurut penuturan Pursa dan Arten, pertemuan pertama yang penting antara dua jiwa agung itu terjadi di Jepang kuno sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Pada masa itu, Jepang berada dalam periode Yaoi awal, ketika kehidupan manusia masih sangat dekat dengan alam. Kepercayaan Shinto berkembang melalui pemujaan terhadap gunung, sungai, pohon, langit, dan roh-roh alam. Dalam kehidupan ini, jiwa Yesus disebut bernama Saka, sedangkan jiwa Buddha disebut bernama Hiroji. Keduanya bukan raja, bukan nabi, bukan guru besar, bukan pula orang suci yang sejak lahir sudah sempurna. Mereka hanyalah dua pemuda biasa yang sedang mencari jalan spiritual. Setiap hari, Saka dan Hiroji berlatih di hutan dan pegunungan. Mereka menyembah alam, merenungkan kehidupan, dan mencoba memahami kekuatan tak terlihat di balik dunia fisik. Namun seperti manusia biasa, mereka juga masih membawa ego, keinginan, rasa cemburu dan keterikatan. Lalu datanglah ujian pertama. Mereka berdua jatuh cinta kepada perempuan yang sama. Disinilah sisi manusiawi mereka diuji. Rasa ingin memiliki muncul, kecemburuan mulai menyala, persaingan mulai terasa, ego mulai berbisik bahwa cinta harus dimenangkan, bahwa seseorang harus memiliki, dan yang lain harus kalah. Bagi manusia biasa, kisah seperti ini bisa berakhir menjadi permusuhan, pengkhianatan, bahkan kebencian seumur hidup. Namun Saka dan Hiroji mengambil jalan berbeda. Mereka tidak membiarkan rasa cemburu menghancurkan persahabatan mereka. Mereka memilih melihat ke dalam diri. Mereka berani mengakui bahwa penderitaan mereka bukan semata-mata karena perempuan itu, tetapi karena keinginan memiliki yang tumbuh di dalam hati mereka sendiri. Dari pengalaman inilah, mereka mulai memahami pelajaran pertama. Cinta yang dikuasai ego akan berubah menjadi penderitaan. Kepemilikan tidak sama dengan kebahagiaan. Dan manusia tidak akan pernah bebas selama ia masih menggantungkan kedamaian batinnya pada sesuatu di luar dirinya. Kehidupan pertama ini tampak sederhana, bahkan sangat duniawi. Namun menurut kisah Gary Renard, justru dari peristiwa kecil inilah, dua jiwa besar itu mulai membangun ikatan spiritual yang akan terus berlanjut selama ribuan tahun. Kehidupan kedua, Tiongkok kuno dan pelajaran dari Laoji. Setelah kehidupan di Jepang berakhir, sekitar 100 tahun kemudian dua jiwa itu kembali lahir di Tiongkok kuno pada masa musim semi dan gugur serta negara-negara berperang. Ini adalah area yang penuh kekacauan, perang, perebutan kekuasaan, tetapi juga masa lahirnya pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah Tiongkok. Dalam kehidupan ini, hubungan mereka berubah total. Jiwa Yesus lahir sebagai seorang perempuan bernama Xiao Li. Jiwa Buddha lahir sebagai seorang laki-laki bernama Wo San. Mereka menjadi pasangan suami istri. Namun hubungan mereka bukan hanya hubungan rumah tangga biasa. Keduanya memiliki tujuan spiritual yang sama, mencari seorang guru agung yang hidup menyepi di wilayah barat, yaitu Laoji. Dalam kisah ini, Laoji digambarkan sebagai guru tercerahkan yang mengajarkan inti Tao, yaitu jalan alami semesta yang tidak dapat dipaksakan, tidak dapat dikuasai oleh ego, dan tidak dapat dipahami hanya dengan pikiran biasa. Xiao Li dan Wo San menjalani latihan keras selama 6 tahun. Mereka mencoba menundukkan tubuh melalui pengendalian diri, meditasi ekstrim, dan disiplin berat. Mereka mengira bahwa dengan menekan tubuh dan mematikan keinginan jasmani, jiwa akan mencapai pembebasan. Tetapi setelah bertahun-tahun,
Mereka menyadari sesuatu yang pahit. Menyiksa tubuh bukanlah jalan menuju kebebasan sejati. Tubuh memang bisa ditahan, keinginan bisa ditekan, makanan bisa dibatasi, tidur bisa dikurangi. Namun selama pikiran masih dipenuhi ego, manusia tetap belum bebas. Di bawah bimbingan Lao Ji, mereka belajar tentang Wu Wei, bertindak tanpa paksaan. Mereka belajar bahwa spiritualitas sejati bukanlah perang melawan tubuh, melainkan perubahan cara memandang realitas. Pengalaman ini disebut menjadi benih penting bagi dua ajaran besar di kemudian hari. Bagi Buddha, pengalaman ini menjadi dasar pemahaman tentang jalan tengah, tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi, tetapi juga tidak menyiksa diri secara ekstrim. Bagi Yesus, pengalaman ini menjadi dasar kedamaian batin, sebuah keadaan di mana seseorang tetap berserah kepada kehendak ilahi, bahkan ketika dunia luar penuh tekanan. Namun kisah ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Dalam catatan sejarah Tiongkok, tidak ditemukan murid Lao Ji bernama Xiao Li dan Wo San. Nama-nama murid yang tercatat justru berbeda, seperti Yin Xi, Keng Sang Chu, Ji Ran, dan Huan Yuan. Apakah ini berarti Gary Renard mengarang cerita? Menurut Pursah dan Arten, tidak. Mereka mengatakan bahwa sejarah manusia selalu terbatas. Banyak peristiwa spiritual besar tidak pernah masuk ke catatan resmi. Banyak orang suci menjalani fase pertapaan tersembunyi sebelum nama mereka dikenal dunia. Disinilah pembaca dihadapkan pada pilihan. Apakah kita hanya percaya pada dokumen sejarah? Ataukah kita membuka kemungkinan bahwa ada pengalaman batin yang tidak tercatat tetapi tetap memiliki makna spiritual? Kehidupan ketiga, India kuno dan pertarungan dua jalan yang sama-sama keliru. Setelah menyelesaikan kehidupan di Tiongkok, kedua jiwa itu kembali lahir di India kuno. Dalam kehidupan ini, jiwa Yesus bernama Harisi, sedangkan jiwa Buddha bernama Pamagi. Mereka hidup sebagai sepupu, namun hubungan darah tidak membuat mereka dekat secara batin. Justru sebaliknya, kehidupan ini mempertemukan mereka dalam konflik pandangan yang sangat tajam. Harisi mengejar dunia, ia ingin sukses, ia ingin dihormati, ia ingin memiliki kekayaan, nama besar, dan kedudukan. Sementara Pamagi berada di sisi ekstrim yang lain. Ia mengejar kesucian agama, ia hidup dengan disiplin keras, ia sangat melekat pada doktrin, moralitas, dan kemurnian spiritual. Yang satu terlalu duniawi, yang satu terlalu merasa suci. Harisi memandang Pamagi sebagai orang yang tidak realistis, lari dari kehidupan, dan tidak mampu menghadapi dunia nyata. Pamagi memandang Harisi sebagai manusia rendah yang diperbudak nafsu, harta, dan ambisi. Keduanya sama-sama merasa benar, keduanya sama-sama menghakimi, keduanya sama-sama tidak sadar bahwa mereka sedang diperdaya ego masing-masing. Inilah bagian yang sangat penting. Ego tidak selalu muncul dalam bentuk keserakahan duniawi. Ego juga bisa muncul dalam bentuk kesombongan spiritual. Seseorang bisa merasa lebih suci, lebih benar, lebih dekat dengan Tuhan, lalu tanpa sadar merendahkan orang lain. Itulah jebakan Pamagi. Di sisi lain, seseorang juga bisa begitu tenggelam dalam ambisi dunia sampai menganggap spiritualitas sebagai kelemahan. Itulah jebakan Harisi. Ketika konflik mereka semakin dalam, datanglah seorang guru spiritual bernama Ou. Guru ini menyampaikan pelajaran yang mengguncang keduanya. Pengampunan sejati bukan hanya memaafkan orang lain karena kita merasa lebih baik. Pengampunan sejati adalah melihat bahwa seluruh konflik dalam dunia dualitas sebenarnya lahir dari ilusi pikiran manusia. Perlahan, Harisi dan Pamagi mulai sadar bahwa mereka sama-sama terjebak. Harisi terikat pada dunia, Pamagi terikat pada citra kesucian. Yang satu menyembah harta, yang satu menyembah egonya sendiri dengan jubah agama. Dari kehidupan ini, mereka belajar bahwa spiritualitas sejati bukanlah soal memilih antara dunia dan agama secara lahiriah. Spiritualitas sejati adalah membebaskan batin dari penilaian, kesombongan, dan keterikatan apapun. Kehidupan keempat, Athena, Plato, dan kesadaran tentang dunia ilusi. Perjalanan mereka kemudian berlanjut ke Athena, Yunani.
pada abad keempat sebelum Masehi. Kota ini merupakan pusat filsafat besar dunia barat, tempat para pemikir membahas hakikat kebenaran, jiwa, etika, dan realitas. Dalam kehidupan ini, jiwa Yesus bernama Takis, jiwa Buddha bernama Ikaros. Mereka adalah dua pemuda cerdas dan berbakat. Keduanya belajar di Akademi Plato, tempat filsafat barat menemukan salah satu bentuk tertingginya. Di sanalah mereka mendengar langsung perumpamaan gua yang terkenal. Plato menggambarkan sekelompok manusia yang sejak lahir dirantai di dalam gua gelap. Mereka hanya bisa melihat dinding di depan mereka. Di belakang mereka ada api, dan benda-benda yang lewat di depan api memantulkan bayangan ke dinding. Karena sejak lahir hanya melihat bayangan, para tahanan itu mengira bayangan tersebut adalah kenyataan. Lalu suatu hari, salah satu tahanan bebas. Awalnya ia kesakitan ketika melihat cahaya. Matanya belum terbiasa. Namun perlahan ia keluar dari gua dan melihat dunia yang sesungguhnya. Ia melihat benda nyata, ia melihat langit, ia melihat matahari sebagai sumber cahaya. Saat itu ia sadar bahwa semua yang dulu ia anggap nyata hanyalah bayangan. Namun tragedi terjadi ketika ia kembali ke gua untuk membebaskan teman-temannya. Mereka tidak percaya, mereka marah, mereka takut, mereka menganggap orang yang telah melihat cahaya itu sebagai ancaman. Akhirnya mereka membunuhnya. Takis dan Ikaros terguncang mendengar kisah itu. Bagi mereka, ini bukan hanya filsafat, ini adalah gambaran tragis tentang nasib orang-orang tercerahkan di dunia manusia. Manusia seringkali lebih nyaman hidup dalam ilusi daripada menerima kebenaran. Manusia bisa membenci orang yang datang membawa cahaya, karena cahaya itu mengganggu kebiasaan mereka hidup dalam gelap. Dari pengalaman di Athena ini, kedua jiwa tersebut mulai memahami bahwa dunia yang dilihat manusia mungkin hanyalah proyeksi pikiran. Mereka mulai berlatih melihat kehidupan, manusia, kota, guru, bahkan diri sendiri sebagai bayangan yang muncul di dinding kesadaran. Pemahaman ini menjadi jembatan penting menuju kehidupan berikutnya. Sebab nanti Buddha akan mengajarkan bahwa dunia penuh penderitaan karena manusia melekat pada ilusi. Dan Yesus akan menunjukkan bahwa bahkan ketika tubuh dihancurkan, roh sejati tidak pernah dapat dibunuh. Kehidupan kelima, Siddhartha Gautama dan Rahula, luka ayah anak yang menjadi jalan pengampunan. Kehidupan kelima adalah yang paling terkenal dalam sejarah Timur. Kali ini, jiwa Buddha lahir sebagai Siddhartha Gautama, pangeran dari kerajaan Kapilavastu di India Utara. Jiwa Yesus lahir sebagai Rahula, putra kandung Siddhartha. Inilah kehidupan yang sangat menyentuh, karena pelajaran spiritualnya bukan lagi sekadar persahabatan, pernikahan, atau hubungan sepupu. Kali ini, mereka memilih hubungan yang paling dalam dan paling mudah melukai, ayah dan anak. Menurut tradisi Buddhis, Siddhartha meninggalkan istana pada malam ketika Rahula baru lahir. Ia meninggalkan istri, anak, tahta, kemewahan dan masa depan sebagai raja demi mencari jawaban atas penderitaan manusia, kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Bagi dunia, itu adalah pengorbanan agung. Bagi Rahula kecil, itu adalah luka batin. Ia lahir, tetapi ayahnya pergi. Ia membutuhkan pelukan, tetapi ayahnya memilih hutan. Ia membutuhkan perlindungan, tetapi ayahnya mencari pencerahan. Sejak hari pertama, Rahula hidup dengan jejak rasa ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, Siddhartha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi dan menjadi Buddha. Ketika ia kembali ke kampung halamannya, Rahula sudah berusia sekitar 7 tahun. Dengan bimbingan ibunya, Rahula datang menemui ayah yang asing sekaligus dekat itu. Ia meminta warisan. Dalam bayangan anak kecil, warisan berarti harta, tahta, emas, atau kedudukan kerajaan. Namun Buddha memberikan warisan yang berbeda. Bukan harta, bukan kerajaan, bukan kekuasaan. Ia memberikan jalan spiritual. Rahula kemudian menjadi biksu muda dan menjalani latihan batin di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Disinilah luka besar itu perlahan disembuhkan. Rahula belajar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar ditinggalkan.
Ia belajar bahwa kasih seorang ayah tidak selalu hadir dalam bentuk duniawi yang mudah dipahami. Ia belajar bahwa warisan tertinggi bukanlah tahta, melainkan pembebasan batin. Akhirnya, Rahula mampu melepaskan kebencian dan mencapai pencerahan sebagai arahat. Dalam tradisi Buddhis, ia dikenal sebagai salah satu murid utama Buddha. Menurut narasi Gary Renard, kehidupan sebagai Rahula menjadi latihan besar bagi jiwa Yesus. Sebab 500 tahun kemudian, ketika jiwa itu lahir sebagai Yesus dan disalibkan, ia mampu mengampuni orang-orang yang menyiksa, menghina, dan membunuhnya. Pengampunan itu bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah buah dari perjalanan panjang melalui luka, kehilangan, dan penyembuhan batin selama banyak kehidupan. Kehidupan keenam, Yesus dari Nazaret dan Filipus, puncak rancangan 3000 tahun. Roda waktu akhirnya bergerak menuju abad pertama Masehi. Di wilayah Palestina, di tengah gurun, kekuasaan Romawi, konflik agama dan penderitaan rakyat kecil, jiwa Yesus lahir sebagai Yesua atau Yesus dari Nazaret. Namun menurut kisah ini, jiwa Buddha yang telah mencapai nirwana tidak benar-benar meninggalkan dunia. Ia kembali, bukan lagi untuk belajar, bukan lagi untuk membebaskan dirinya, melainkan untuk mendampingi rekan spiritualnya menyelesaikan ujian terakhir. Dalam kehidupan ini, jiwa Buddha disebut lahir sebagai Nadav, yang dalam catatan Alkitab dikenal sebagai Filipus, salah satu dari 12 murid Yesus. Di mata dunia, Filipus hanyalah murid. Ia berjalan bersama Yesus, mendengarkan ajarannya, menyaksikan mukjizatnya, mengikuti perjalanannya. Namun pada tingkat batin, menurut kisah Gary, Filipus adalah rekan spiritual lama yang telah menemani Yesus selama ribuan tahun. Ia hadir bukan untuk disembah, ia hadir untuk menyaksikan, ia hadir untuk menopang, ia hadir sebagai saksi hening ketika misi besar mencapai puncaknya. Dan puncak itu adalah penyaliban. Ketika Yesus disiksa, dihina, dipaku di atas kayu salib, dan tubuhnya dihancurkan oleh kekejaman manusia, ia tidak membalas dengan kutukan. Ia tidak meminta kehancuran bagi musuh-musuhnya. Ia tidak menyerukan dendam. Ia justru berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah momen yang dalam narasi ini dianggap sebagai puncak dari seluruh latihan 6 kehidupan. Di Jepang, mereka belajar melepaskan kepemilikan. Di Tiongkok, mereka belajar keseimbangan. Di India, mereka belajar melampaui ego duniawi dan ego spiritual. Di Athena, mereka belajar bahwa dunia adalah bayangan. Dalam kehidupan Buddha dan Rahula, mereka belajar menyembuhkan luka ditinggalkan. Dan di Palestina, semua pelajaran itu mencapai titik tertinggi, pengampunan total di hadapan penderitaan paling kejam. Apakah Buddhisme dan kekristenan berasal dari sumber yang sama? Gary Renard kemudian membuat pernyataan yang sangat mengguncang. Buddhisme Timur dan kekristenan awal Barat, meskipun terlihat seperti dua agama berbeda, pada hakikat spiritualnya tidak pernah benar-benar terpisah. Keduanya disebut berasal dari sumber batin yang sama, hanya muncul dalam zaman, bahasa, dan bentuk budaya yang berbeda. Buddha mengajarkan manusia untuk melihat ilusi dunia. Yesus mengajarkan manusia untuk tidak dikuasai dunia. Buddha mengajarkan welas asih terhadap semua makhluk. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama, bahkan kepada musuh. Buddha mengajarkan pelepasan dari ego. Yesus mengajarkan penyangkalan diri dan penyerahan kepada Bapa. Jika dilihat dari luar, keduanya tampak berbeda. Namun jika masuk ke inti batin, keduanya seolah menuju ke arah yang sama. Manusia harus bangun dari ilusi ego. Manusia harus kembali kepada sumber sejati. Manusia harus melampaui kebencian, ketakutan, dan keterikatan. Simbol kelahiran yang aneh, gajah putih, merpati putih, Maya dan Maria. Dalam teks asli, disebutkan pula bahwa banyak peneliti spiritual melihat kemiripan simbolis antara kelahiran Buddha dan Yesus. Ratu Maya bermimpi tentang gajah putih. Maria menerima kabar suci yang sering dilambangkan dengan merpati putih. Nama Maya dan Maria juga dianggap memiliki bunyi yang mirip.
Keduanya dikaitkan dengan kelahiran sosok suci yang membawa perubahan besar bagi dunia. Dari kemiripan simbol-simbol ini, sebagian orang kemudian berspekulasi lebih jauh. Apakah kedua kelahiran itu hanya peristiwa keagamaan, ataukah ada koordinat spiritual yang lebih besar di baliknya? Sebagian bahkan mengaitkannya dengan peradaban luar angkasa, dimensi tinggi, atau jiwa-jiwa kosmik. Namun teks ini menegaskan bahwa pencarian terhadap simbol luar, koordinat bintang, atau misteri fisik seringkali membuat manusia lupa pada inti yang lebih penting. Jejak kaki orang suci bukanlah gunung itu sendiri. Mukjizat bukanlah tujuan akhir, simbol bukanlah kebenaran tertinggi. Yang terpenting bukan dari mana Buddha dan Yesus berasal secara fisik, tetapi apa yang mereka tunjukkan melalui hidup, penderitaan, pengorbanan, dan pengampunan mereka. Chen, San, Ren, 3 sifat yang disebut sebagai inti alam semesta. Pada bagian akhir, teks ini menghubungkan perjalanan panjang Buddha dan Yesus dengan 3 kata yang disebut sebagai sifat tertinggi alam semesta. Chen, San, Ren. Dalam bahasa Indonesia, sejati, baik, sabar. Jika dilihat kembali, pengampunan Yesus di atas salib adalah wujud Ren, kesabaran, toleransi, dan keteguhan hati yang luar biasa. Pandangan Buddha yang melihat dunia ilusi dengan jernih adalah wujud Chen, kebenaran dan kemampuan melihat apa adanya. Welas asih keduanya terhadap makhluk hidup adalah wujud San, kebaikan yang tidak meminta balasan. Dalam narasi ini, seluruh perjalanan 6 kehidupan bukan hanya kisah spiritual 2 tokoh besar. Ia adalah persiapan panjang bagi manusia modern. Sebab menurut teks tersebut, banyak jiwa yang lahir pada masa kini bukanlah jiwa biasa. Mereka disebut sebagai jiwa-jiwa besar yang turun ke dunia pada masa akhir untuk menghadapi ujian besar pembaruan alam semesta. Karena itu, ajaran moral biasa dianggap tidak cukup. Manusia perlu kembali kepada inti paling dasar, kebenaran, kebaikan, dan kesabaran. Makna menegangkan di balik kisah ini. Kisah ini menegangkan bukan karena perang, darah, atau bencana besar. Kisah ini menegangkan karena menyentuh pertanyaan paling dalam diri manusia. Bagaimana jika hidup kita tidak sesederhana yang kita kira? Bagaimana jika pertemuan, luka, kehilangan, cinta, pengkhianatan, dan penderitaan yang kita alami sebenarnya bagian dari pelajaran jiwa yang jauh lebih besar? Bagaimana jika orang yang paling melukai kita justru pernah menjadi rekan spiritual yang membantu kita belajar mengampuni? Bagaimana jika agama-agama besar yang selama ini tampak terpisah sebenarnya sedang menuju ke satu sumber yang sama? Dan bagaimana jika manusia modern yang merasa dirinya maju karena teknologi dan ilmu pengetahuan sebenarnya masih seperti tahanan dalam gua Plato, sibuk memandangi bayangan tetapi belum pernah melihat cahaya sejati? Disinilah kekuatan emosional kisah ini terasa. Saka dan Hiroji harus menghadapi cemburu. Xiao Li dan Wo San harus menghadapi batas asketisme. Harishi dan Pamagi harus menghadapi kesombongan masing-masing. Takis dan Ikaros harus menghadapi ilusi realitas. Siddhartha dan Rahula harus menghadapi luka ayah anak. Yesus dan Filipus harus menyaksikan pengampunan tertinggi di atas kayu salib. Semua itu membentuk sebuah garis panjang, dari cinta manusiawi menuju kasih ilahi, dari ego menuju pengampunan, dari ilusi menuju kesadaran, dari penderitaan menuju pembebasan. Penutup antara iman, sejarah, dan panggilan batin. Tentu saja, kisah 6 kehidupan Buddha dan Yesus ini tidak dapat dibuktikan secara sejarah modern. Tidak ada dokumen arkeologis yang secara pasti mencatat bahwa Yesus pernah menjadi Rahula atau Buddha pernah kembali sebagai Filipus. Bahkan beberapa bagian kisahnya jelas bertentangan dengan catatan sejarah resmi. Namun kekuatan kisah ini tidak hanya terletak pada apakah semua detailnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Kekuatannya terletak pada pesan batin yang dibawanya. Bahwa manusia tidak akan bebas selama masih dikuasai ego. Bahwa penderitaan seringkali menjadi pintu menuju kesadaran, bahwa pengampunan adalah jalan yang paling sulit tetapi juga paling membebaskan, bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang sesuai dengan harapan manusia. Dan mungkin pesan terdalam dari kisah ini adalah Buddha menunjukkan bagaimana melihat menembus ilusi dunia.
Yesus menunjukkan bagaimana mengampuni dunia meski tubuh dihancurkan olehnya. Jika kedua jalan itu disatukan, manusia akan menemukan satu panggilan besar. Bangunlah, lihatlah ke dalam diri, lepaskan kebencian, hiduplah dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Sebab mungkin, seperti dalam perumpamaan Gua Plato, selama ini yang kita sebut kenyataan hanyalah bayangan, dan cahaya sejati baru akan terlihat ketika manusia berani keluar dari penjara egonya sendiri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.